Ini Panti Rukmi, ini tempat tinggal saya dulu. Dalam peradaban. Luar biasa kotornya. Karena di dalam yang masih saya tugaskan di sini hanya boleh masuk setiap hari. Kamis saja dibatasi jamnya hanya 1 jam. Nih. Saya nggak tahu kenapa ada pembiaran oleh, saya juga nggak bisa menyebut siapa, atau pemerintah atau pejabat, oknum pejabat, saya nggak tahu. Keadaan keraton dibiarkan seperti ini. Saya hanya minta dukungan untuk bisa kembali masuk ke keraton dan ngurusi keraton ini. Dahar Gusti, memang terakhir masuk itu dahar, sudah selesai dahar, tapi sore saya belum tahu Gusti dahar apa enggak, karena kan sudah terlanjur masuk. Siapa aja Bu yang dalam Bu? Yang di dalam itu Gusti Pandansari sama Gusti Timur sama Abdi Dalam Bedoyonya 2. Ceritanya gimana kok bisa masuk? Gusti, kalau Gusti kemarin itu habis dahar siang terus ada tamu, karena saya juga nggak pas di Solo kemarin itu, saya lagi berduka. Terus anak saya, karena saya nggak ada, anak saya kesini ikut. Nah, dia tahu-tahu bisa masuk lah sama Gusti, derek ke Gusti. Dikunci Mas. Dikunci? Okay. Yang kunci siapa Bu? Yang kunci ya orang-orangnya yang itu, petugas-petugas itu. Sampai tadi malam juga di sini dari polisi Brimob itu pakai senjata komplit kayak kita, kayak teroris, kayak penjahat, dijaga di sini semua. Saya nunggu sampai jam 1 malam karena listriknya dimatiin, jadi kan saya nggak tahu mereka gimana tidurnya, nggak tahu petugasnya, mungkin apa Gusti maling apa juga nggak tahu, masuk ke rumahnya sendiri kok terus dikunceni gitu. Ini Gusti Mung, Gusti Timur, sama ada beberapa penari. Itu posisinya terkunci di dalam. Kejadiannya kemarin siang itu Gusti dapat informasi ada tamu mobilnya RI10. Nah, RI10 itu rupanya ketua BPK. Kalau menurut daftar itu. Nah, karena ketua BPK, Gusti merasa berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa? Karena beberapa saat yang lalu Gusti menerima surat dari BPK Semarang, Jawa Tengah, yang menanyakan semacam pertanggungjawaban keuangan tahun 2018. Nah, karena ada ketua ke sini, lalu Gusti masuk, pintunya buka kan, Gusti masuk. Setelah Gusti masuk, rupanya tamunya dipindah ke barat, terus sini dikunci, di sana dikunci. Gusti berusaha akses lewat keputren, tapi kemudian terkunci di dalam bersama Gusti Timur sama itu. Dari tadi malam, saya juga masuk, tapi di sini aja.
Lalu saya berusaha keluar pada jam 10 malam. Sebetulnya Gusti Mangkubumi jam 10 malam itu mau ngirim nasi untuk Gusti, karena Gusti baru makan sama saya makan siang, jadi kejadian itu persis setelah makan siang. Nah, tadi malam listriknya dimatikan dalam di tempat Gusti itu. Lalu ada untuk masak air, gasnya juga diambil gitu, sehingga praktis tidak punya akses untuk membuat minuman ataupun makanan. Untungnya pembantu yang di sana masih punya roti, sisa-sisa roti itu yang semalam bisa untuk makan. Nah, ini di dalam berinisiatif untuk memberikan makanan ke dalam ini. Nah, coba nanti buka apa tidak? Kalau dibuka alhamdulillah, tapi kalau tidak ya sangat disayangkan, karena sebetulnya kan keraton itu bukan miliknya raja. Keraton itu milik dinasti. Pada saat PP13 jadi raja, ya sudah jadi seperti ini keratonnya. PP12 dulu ya begitu. Jadi nggak bisa ini diperlakukan sebagai seolah-olah milik pribadi. Nah, yang paling sayang lagi, di dalam itu semalam saya sempat ketemu ada petugas kepolisian, ada 5 orang. Namanya petugas kepolisian itu kewajibannya sebenarnya adalah menjaga ketertiban dan menjaga agar hukum ini berlaku secara adil terhadap siapapun. Harusnya kalau saya jangan 5, 10 atau kalau perlu 50, tapi justru menjamin aksesibilitas sehingga teman-teman mahasiswa bisa masuk belajar dari perpustakaan. Lalu wisatawan bisa masuk, dan yang penting keluarga besar itu bisa masuk menjalankan aktivitas budaya seperti yang seharusnya. Nah, sekarang ini mati kegiatannya, keluarga besar tidak bisa mengakses keraton, mahasiswa tidak bisa, teman-teman media juga tidak bisa. Dulu nggak seperti itu, kita terbuka 24 jam, monggo masukkan tujuannya jelas. Kadang-kadang ada yang datang jam 12 malam hanya mau doa, ya kita layani sejak itu. Jadi ini menjadi keprihatinan kita semua. Gustinya terkunci di dalam, lalu keratonnya juga terkunci, yang lebih parah lagi. Dan mudah-mudahan kejadian yang sudah berlangsung 4 tahun ini harus bisa diakhiri, harus bisa selesai dengan baik. Keluarga besar menyatu kembali untuk menjalankan aktivitas adat dan tradisi budaya. Terus upaya apa? Kejadian di dalam berapa tahun? 73 tahun. 73 tahun. Jadi bukan nanti dalam abal-abal, ini penari Bedoyo. Penari Bedoyo yang asli. Ya, jadi masa karena mulai cawe-cawe ini, mereka ini abdi dalam yang sesungguhnya. Yang satu udah 70 tahun, yang satu 30 tahun. Itulah penari Bedoyo yang sesungguhnya. Tahun itu resor ditarikan oleh sembarang orang, dilatih di sembarang tempat sudah nggak ada istilahnya ancamannya untuk sinuwun, nggak ada. Kita ini yang menjumlakan sinuwun, jadi mestinya beliau itu malah sikapnya monggo, welcome. Oke, matur. Budak ya. Jarane rusak. Dodong-dodong nganggo watu. Sampai ra krungu ta, Mas? Mas. Anak kula, Mas.
kan ora bakal dibuka. Cari makan buat makan siang, masak makan siang, karena tidak dikirim logistik, karena kesulitan kirim logistik ya makan seadanya. Ada daun singkong ya kita masak daun singkong gitu. Oh, ojo cedak malah ben ketok nek anu. Ojo cedak opo ya anu lho. Bisa membayangkan nggak anak raja seperti ini? Sepertinya cukup. Terus ada apa lagi ya kira-kira? Ada apa lagi ya kira-kira yang bisa di... Oh, baru apa nih? Lebih apa yuk? Wah. Iki lho nggo ngablak-ngablak dong pohon. Loh. Ini apa ini? Nyalain api karena Wah. logistiknya nggak bisa masuk. Jadi kita pakai Ini hasil berkebunnya Gusti Timur tadi pagi. Oke. Jadi ya seadanya, karena logistik kita nggak bisa masuk. Sebetulnya bisa dimakan. Bisa nyala nggak itu apinya? Warna? baru OTW sih. Bisa lah ya. Kaunya kering kan? Oke. Ini kok sawak dipun cobi. Nggih. Ajar ke sih. Minyak tanah. Tanah boten nanten. Saged. Oh, pun saged tok niku pun dadi areng sithik. Coba dinyalain lagi warna. Pakai korek apinya warna. Ya mudah-mudahan iso lah. Bisa kira dari sore ya. Oke, kita tunggu hasilnya nanti. Semoga oblok-oblok daun singkongnya bisa matang dengan sempurna. Terima kasih. Iya gitu ya Mas ya. Gimana? Saya sampai bingung saya minta tolongnya ke siapa. Makanya saya mencoba untuk memperlihatkan keadaan kami yang di sini dengan melalui media sosial. Beliau-beliau yang melihat bisa menolong kami gitu, terutama bapak-bapak polisi, karena memang ya kami memang semalam itu memang di sini yang di ini kan para brimob itu gitu. Gas kami diambil, terus tidak diberi logistik. Hari ini Tanjung Wiro mencoba untuk mengirim logistik juga tidak berhasil gitu. Jadi mau nggak mau ya kita ya survive sendiri gitu. Jadi ada kok, nanti saya akan upload lagi karena memang saya misinya supaya masyarakat tahu keadaan keraton yang sekarang itu seperti apa. Ketika saya masih berada di sini dan ketika kami tinggalkan, terutama ketika LDA tinggalkan itu morat-marit lah gitu. Ya fisiknya, ya tatanannya, itu semua morat-marit.
Dan Iya. saya terutama sebagai pelaku adat sangat-sangat prihatin. Iya, saya di Keputren, ya di rumah namanya Tenggan, kalau kita tuh Tenggan, di rumah Tenggan saya.